Mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang mengerti segala isi hati kami. Tentu Engkau juga melihat segala perkara yang kini terjadi di dalam hidup kami. Ada hal yang kami bisa ceritakan, ada hal yang kami tidak bisa ceritakan. Tetapi kami tahu kami punya Allah yang mengerti. Dan di dalam pengertian Allah, kami belajar mempercayai bahwa Engkau mau menjadikan kami anak-anak-Mu yang terus mengandalkan Engkau di dalam segala hal yang tidak kami mengerti. Maka Tuhan, kiranya momen di mana kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Berikanlah kami kerinduan seperti yang kami pujikan. Agar kami dipimpin oleh Roh Kudus, dibawa mendekat kepada Tuhan. Tuhan tolong kami, karena kami begitu lemah. Kami mungkin dikuasai oleh berbagai pikiran kami pada saat ini. Tetapi kiranya di dalam kuasa Roh Kudus itu, kami boleh sungguh-sungguh dibimbing oleh Roh Tuhan. Sehingga suara-Mu lah yang sungguh-sungguh kami dengarkan, kami renungkan. Kami simpan di dalam hati dan kami kerjakan. Kami berterima kasih Tuhan. Inilah doa kami, bimbing setiap kami yang mendengar maupun yang berbicara. Karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom jemaat yang kasih Tuhan. Kita bersyukur pada pekan ini kita boleh memasuki akan Minggu Advent yang kedua. Satu momen yang tentu bagi sebagian besar dari kita ada yang sudah pernah berkali-kali melewati akan masa Advent. Tetapi marilah kita terus memiliki kepekaan terhadap hal perkara yang Tuhan mau sampaikan di dalam momen-momen yang mungkin selama ini kita lakukan telah berulang kali. Tapi saya percaya firman Tuhan selalu baru bagi setiap kita. Tema yang kita akan renungan bersama-sama adalah sukacita dalam seruan suara. Di dalam minggu-minggu Advent kita menggumulkan tentang berbagai konteks sukacita yang Tuhan kerjakan, Tuhan nyatakan di dalam momen Advent ini. Maka saya mengajak kita boleh membuka Alkitab dan kita menuju kepada kitab Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Yesaya 40 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Dan saya rindu kita bisa membacanya secara bergantian. Saya membaca ayat yang pertama, saudara-saudari sekalian membaca ayat yang kedua, demikian sampai ayat yang ke-11. Dan saya akan membaca melalui terjemahan baru yang kedua. Nah, saudara, bagi yang belum, saya juga belum memiliki TB yang kedua. Saya menyediakan juga di dalam slide sehingga kita bisa membaca di dalam satu kalimat yang sama. Yesaya pasal 40 ayat yang pertama sampai 11, saya mulai terlebih dahulu ayat yang pertama. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Ada suara yang berseru-seru. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu apabila Tuhan mengembusnya dengan napasnya. Sesungguhnya bangsa itu seperti rumput. Hai Sion, engkau pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, engkau pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu.
Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunnya dengan tangannya. Anak-anak domba dipangkunya, induk-induk domba dituntunnya. Amin, demikian firman Tuhan. Saudara, sukacita dalam seruan suara. Tapi pertanyaan besar bagi kita saat ini adalah, kira-kira suara apakah yang membuat Anda bersukacita? Wah, langsung batuk-batuk semua saudara ya. Saudara, suara apa yang membuat kita bersukacita? Ya? Suara yayang? Suara apa? Kalau saya sering lihat di sosial media sekarang orang tuh paling suka nomor 1 tuh dengar suara ini. Tok 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 paket. Wah, langsung kayak semua yang ditunggu-tunggu, semua yang dinantikan udah tiba gitu ya. Selalu tiap hari, tiap jam udah sampai di sini dari Jawa, apalagi kita di Bali yang dikirim dari Jawa, udah sampai Jawa Timur, udah sampai Banyuwangi, udah sampai sortingan di Denpasar, sampai sortingan lagi. Wah, itu kayaknya nunggu-nunggu banget begitu. Tok tok tok, paket. Wah, sukacitaku penuh rasanya seperti itu. Apalagi yang mendatangkan sukacita? Suara apa saudara? Bagi yang mungkin sedang menantikan akan kelahiran anaknya, begitu lahir anaknya, wah itu ada sukacita tersendiri gitu ya. Ada juga suara yang membuat sukacita, suara dari orang tua. Nah, udah mama transfer ya. Nah, pasti anak-anak itu bersukacita. Ini ada angpau buat kamu gitu ya, berkat dari Tuhan. Wah, sukacita. Ada juga orang yang berbisnis ketika dengar partnernya berkata, oke, kita deal. Wah, sukacita luar biasa. Nah, saudara, rupanya sukacita bisa begitu beragam bagi setiap kita dan gak bisa dipaksain. Ya, sukacita saya, sukacita saudara saling tidak bisa dipaksakan. Tetapi menarik saudara, ada sebuah penelitian yang dilakukan untuk menemukan hal yang disukai oleh anak-anak bayi. Ya, seorang psikolog anak mendevelop dan men-research akan sebuah komunitas anak-anak bayi dengan para ibunya dan mencari hal yang paling menyenangkan anak bayi itu apa sih? Nah, lalu singkat cerita mereka mengumpulkan itu semua dan menggabungkannya ke dalam sebuah lagu. Nah, judul lagunya itu disebut The Happy Song. Dan konon katanya setiap bayi yang mendengar akan lagu ini itu jadi happy saudara. Nah, saudara penasaran gak? Mau coba dengar gak? Kita coba dengar, kita tes. Bayi-bayi di baby room kira-kira apakah happy saudara ya? Kalau enggak berarti researchnya gagal ya. Coba kita putar potongan singkatnya saja ya. Nah, ini yang lakukan researchnya, oke. Sudah? Terbukti nggak ibu-ibu, bapak-bapak? Terbukti ya? Oke, bisa dicoba nanti di rumah ya. Cuman saya mau protes ke penelitinya. Karena saya lihat bukan cuma anak-anak yang happy, bapak ibu di sini juga happy gitu loh. Saya curiga kayaknya ini penelitiannya agak-agak salah ya saudara ya. Nah saudara, bunyi bel sepeda, bunyi kecupan dari mamahnya, suara helikopter, suara bip-bip, itu disukai oleh para anak-anak bayi. Tetapi saudara, ini biasanya jadi andalan saya kepada anak saya. Begitu anak saya mulai rewel, saya cepat-cepat putar The Happy Song gitu ya. Saya putar di mobil, ketika dia lapar, saya putar di rumah sambil nunggu memasak. Tapi saudara, ini celakanya. Ketika dia sudah benar-benar lapar. Saya nyalain nih, Happy Song ya. 3 detik dia berhenti diam, 3 detik kemudian langsung dia nangis-nangis. No, 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 no happy, no happy gitu ya. Kenapa saudara? Karena lapar. Nah, saudara, di sini kita bisa mendapatkan pembelajaran. Bahwa ternyata tidak semua suara yang kita pikir bisa memberikan sukacita, itu applied, itu berlaku kepada segala sesuatu. Rupanya ada rasa lapar yang tidak akan mungkin menjadi kenyang dengan suara tersebut. Nah
Nah, saudara, ini menjadikan gambaran bagi kita. Mungkin berbagai jenis suara atau berbagai jenis kata, berbagai jenis berita itu bisa membuat kita merasa bersuka cita. Contohnya ya, saya sering mendapati di dalam pasangan-pasangan ya, sangat signifikan kalau berkata I love you gitu ya. Yang satunya nggak bales, waduh itu bisa PR besar itu kalau di rumah ya. Harus kalau abis I love you too gitu ya. Harus digituin dulu gitu ya. Itu harus jadi kabar sukacita, kalau nggak dibales itu bisa jadi PR besar di rumah. Tapi saudara, di satu sisi saya juga menyadari bahwa tidak semua kondisi itu bisa diselesaikan dengan suara-suara atau berita tersebut. Yang bahkan terkadang kita mengisinya, kita memperdengarkan dengan suara-suara yang salah. Yang kita coba untuk mengisi kekosongan kita. Mengisi akan kelaparan kita. Mengisi akan realita bahwa ada situasi, kondisi yang bermasalah di dalam hati kita. Tetapi kita terus secara continuously mengisi dengan hal atau suara-suara yang salah. Maka saudara, saya rindu untuk mengingatkan bahwa masa Advent itu adalah momen yang sangat penting. Karena masa Advent menyadarkan kita kembali bahwa ada sebuah kondisi ketika Allah itu memutuskan untuk menahan suaranya dan berdiam diri. Itu adalah situasi, kondisi yang sangat amat-amat suram. Masa Advent mengingatkan kita betapa kita sebagai manusia yang berdosa, kita menantikan akan kedatangan seorang pribadi yang sanggup mengatasi kondisi dosa. Kita menantikan akan suara dari pribadi yang sanggup menyapa kita dan memberikan kita sukacita yang sejati. Bahkan di tengah-tengah kondisi yang sebetulnya tidak menyenangkan. Nah saudara, saya tidak tahu persis bagaimana dengan kondisi saudara pada saat ini. Tetapi setidaknya yang saya bayangkan ada 3 jenis orang Kristen di dalam masa penantian itu. Yang pertama adalah orang yang selalu mencoba mencari suara Tuhan. Menanti-nantikan suara Tuhan. Tetapi ada orang yang kedua. Yang sudah lelah menantikan suara Tuhan. Tapi juga ada yang ketiga. Orang yang sudah terbiasa tidak mendengarkan suara Tuhan. Dan yang lebih celaka lagi adalah merasa biasa saja ketika tidak lagi mendengar suara Tuhan. Nah, saudara, itu sebabnya jangan heran. Sebuah berita itu akan sulit menjadi berita yang sukacita kalau memang orang itu tidak menantikannya. Tapi sebaliknya, jikalau kita adalah pribadi-pribadi yang menanti-nantikan berita itu, saudara, kita akan mendapati diri kita akan begitu sukacita ketika berita itu kita terima. Maka saudara, dalam waktu yang singkat ini, di momen Advent yang kedua ini, saya ajak kita break sebentar. Kita pause sebentar dari segala kesibukan pikiran kita, dari segala keletihan beban yang kita pikul, dari segala kegelisahan dan kekhawatiran kita. Saudara, bayangkanlah ketika Allah itu hadir di tengah-tengah kita. Kita boleh berhadapan, berjumpa dengan Dia. Saudara, apakah Dia sungguh-sungguh pribadi yang sedang kita nantikan suaranya? Saudara, apapun kondisi Anda dan saya, saat ini saya percaya bahwa momen Advent ini, Tuhan rindu supaya kita tidak lupa sama suaranya. Supaya kita semakin rindu sama suaranya. Dan menemukan kembali cinta, menemukan kembali sukacita ketika bisa mendengar suaranya. Apapun itu bentuknya. Sekalipun mungkin itu bisa datang dalam bentuk peneguhan, penghiburan, atau bahkan mungkin itu dalam teguran. Kita harus bersukacita ketika Tuhan masih mau memperdengarkan suaranya. Saudara, sama seperti yang Tuhan sudah lakukan kepada umat Israel, seperti yang kita baca di dalam perikop ini. Saudara, pada saat itu umat Israel, mereka tengah menjalani hukuman akibat dosa dan ketidaktaatan mereka. Di satu sisi mereka itu dikalahkan. Mereka dikalahkan itu adalah realita bahwa Tuhan tidak lagi beserta di dalam peperangan-peperangan mereka. Sebab kalau Tuhan beserta mereka, pasti mereka tidak mungkin kalah. Tapi masa itu mereka kalah, itu berarti Tuhan tidak lagi beserta dengan mereka. Mereka diasingkan ke Babel. Itu menunjukkan realita bahwa itu berarti Tuhan tidak lagi berkenan untuk dijumpai oleh orang-orang Israel. Sebab pada saat itu tempat di mana mereka bisa berjumpa dengan Allah adalah
di Yerusalem. Jadi saudara, ini kondisi yang bukanlah semata-mata soal kondisi bangsa yang sedang ada di dalam penjajahan. Tetapi kalau kita menyimak di dalam pasal sebelumnya dari Yesaya 40 maka Yesaya 39 kita sedang menemukan sebuah fakta yang ironis. Meskipun di pasal-pasal sebelumnya kita tahu bagaimana bangsa Yehuda itu baru saja dibebaskan dari serangan bangsa Asyur. Ketika bangsa Asyur menyerang, Hizkia meminta Yesaya berdoa kepada Tuhan dan Tuhan menyelamatkan mereka. Kemudian Hizkia di dalam rasa sakitnya, dia rasa dia akan mati sebentar lagi. Tetapi dia minta kepada Yesaya, tolonglah berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan kemudian menyembuhkan dia dan memberikan usia yang diperpanjang bagi Hizkia. Tetapi pasal 39, ketika dia menikmati hidup yang sudah diperpanjang. Ketika bangsa Babel itu datang, Hizkia menyambut bangsa tersebut dan memamerkan seluruh isi kerajaan. Diumbar-umbar seluruh perbendaharaan dari kerajaan. Dan itu sesungguhnya menunjukkan celah dan kelemahan di mana bangsa Babel kemudian tahu semua kekuatan dari bangsa Yehuda saat itu untuk bisa diserang. Untuk karena hal itu saudara, Nabi Yesaya menubuatkan bahwa nanti akan ada waktunya bahwa bangsa Babel akan datang dan mengangkut semua perbendaharaan ini. Dan kau tidak memiliki suatu apapun lagi. Saudara, kenapa saya sebut ini adalah sesuatu yang ironis? Sebab Raja Hizkia ketika dinubuatkan hal tersebut, apa yang menjadi jawabannya? Dia berkata, sungguh baik firman Tuhan. Asal ada damai dan keamanan selagi aku hidup. Gak masalah. Saudara, ini adalah kondisi dari seseorang yang tidak peduli dengan ada atau tidaknya suara Tuhan. Yang ia pedulikan hanyalah keadaan damai dan keamanan selama dia hidup. Nah, saudara, pada zaman raja-raja, ketika seorang raja adalah pribadi yang seperti ini, maka rakyatnya sudah pasti akan sama dalam kondisi kerohaniannya seperti rajanya. Itu sebabnya saudara, Tuhan kemudian memberikan hukuman. Dengan memberikan apa yang manusia berdosa inginkan. Ketika mereka menginginkan untuk tidak ada campur tangan Tuhan. Ketika mereka menginginkan tidak perlu ada suara Tuhan. Maka betul sekali Tuhan menghukum mereka dengan mengabulkan bahwa Tuhan berdiam diri. Tuhan tidak lagi bersuara. Tuhan menyimpan hadiratnya sehingga ia tidak bisa lagi dijumpai. Nah, saudara, kondisi ini sangat-sangat sengsara. Dan bagi kita saudara, mungkin bentuknya bukan seperti ada di dalam penjajahan. Tetapi bagi kita mungkin kita akan alami situasi. Kita mudah gelisah. Kita selalu merasa tidak puas. Kita tidak tahu tujuan hidup. Kita tidak tahu apa yang mau dilakukan dengan hidup. Kita bahkan tidak mendapatkan rasa aman. Meskipun memiliki semua kenyamanan. Itu adalah tanda-tanda orang yang sudah tidak peduli dengan adanya suara Tuhan atau tidak. Nah, saudara, pembuangan di Babel itu berbeda dengan masa ketika nenek moyang mereka ada di Mesir. Sebab meskipun di dalam penjajahan, ketika mereka di Babel, mereka itu tidak dalam perbudakan. Sebagian besar dari mereka masih bisa bekerja, mereka bisa berdagang, mereka bisa bertani dan melakukan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Tetapi meskipun semua kondisi yang tampak nyaman-nyaman saja, mereka kehilangan satu hal. Mereka tidak lagi terhubung dengan Tuhan. Saudara, does it ring any bells to us? Apakah itu mengingatkan kita sesuatu pada diri kita? Kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita memiliki segala sesuatu, kita sudah mengatur segala hal on schedule dalam segala pengaturan kita, pengelolaan kita. Tapi satu hal yang kita hilang. Kita enggak lagi terhubung sama Tuhan. Kita harus berhati-hati. Nah, saudara, jeda antara Yesaya 39 ke Yesaya 40. Penafsir itu menyebutkan kurang lebih ada sekitar 100 tahun. Jadi pembuangan yang hendak terjadi itu bukanlah waktu yang juga singkat. Ada momen-momen di dalam perjalanan itu ada angkatan yang menjadi tua dan kemudian mati. Ada juga angkatan yang baru lahir dan kemudian tumbuh besar di sana. Tetapi yang pasti mereka sempat mengalami satu masa di mana Tuhan berdiam diri kepada mereka. Saudara, kita jujur-jujuran aja ya saudara ya.
Pernah nggak berantem terus saling diem-dieman? Ya mungkin yang pasangan suami istri gitu ya, atau yang sama pacarnya, atau sama kakak adik, sama papa mama gitu. Pernah nggak berantem terus saling berdiam diri? Pernah ya? Enak nggak? Nggak enak ya? Itu kondisi yang amat sengsara. Terlebih lagi kalau posisinya kita yang berbuat salah. Terus didiemin dalam kondisi bersalah. Enak gak tuh? Gak enak. Kenapa? Kita gak tahu kapan berakhirnya. Dan kita akan terus-menerus hidup di dalam perasaan bersalah. Tidak dimaafkan dan itu sangat-sangat menyiksa. Nah, saudara, itulah sebabnya ketika masuk ke dalam pasal 40 ini. Disinilah kita menemukan anugerah dari Tuhan. Sebab di sana terbukti bahwa Tuhan itu bukanlah Tuhan yang selamanya berdiam diri. Tuhan tidak selamanya berdiam diri. Tetapi dia mau mengeluarkan suaranya kembali kepada bangsa yang dia kasihi. Saudara, Tuhan menerobos keheningan itu dan mengatakan tepat seperti apa yang dibutuhkan oleh bangsa Israel pada saat itu. Dikatakan, hiburkanlah, hiburkanlah umatku. Di sini terbukti anugerah Tuhan. Sebab tidak ada satu hal pun, saudara bisa cek di dalam pasal 39 sampai awal 40. Tidak ada satu hal pun yang dilakukan oleh bangsa Israel yang sanggup membayar akan kedatangan Tuhan. Yang sanggup mendapatkan belas kasihan Tuhan. Tidak ada satupun. Tetapi Tuhanlah yang memutuskan beranugerah. Dan sebaliknya bahkan di dalam ayat 2 dikatakan bahwa perhambaannya sudah berakhir. Kesalahannya telah impas. Nah, itu tidak terjadi secara otomatis. Sebab dalam ayat 2 dilanjutkan bangsa Israel dikatakan telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Nah, saudara, kata 2 kali lipat ini ketika kita baca mungkin cukup membingungkan. Tapi sebetulnya kata yang sama itu digunakan di dalam Keluaran 26 dalam konteks tenda untuk membangun kemah suci. Ya, saudara, ini gambar kemah suci. Dan tenda ke-6 pada Keluaran 26 itu disebutkan Tuhan meminta bangsa Israel itu melipat tenda itu menjadi 2. Nah, ketika proses yang dari 2 itu dilipat, nah itulah yang disebut 2 kali lipat, double, di fold over, ditutup, di cover. Nah, kata tadi bahwa kesalahannya telah impas, itu menunjukkan bahwa Tuhan yang bekerja untuk menutup cover itu sehingga semuanya tertutupi dan tidak ada yang luber, tidak ada yang ketinggalan. Sama juga seperti gambaran tentang pakaian, perang. Ya, kalau misalnya berperang, mereka di luarnya ada armornya, ada jubah perangnya, di dalamnya ada pakaiannya. Dan jubah yang ada di luar itu kita sering sebut biasanya pakai bajunya double gitu ya. Nah, itu yang disebut 2 kali lipat, dia pakai baju double. Dan baju yang di luarnya itu menutupi secara sempurna sehingga tidak ada satu bagian pun dari bagian dalamnya yang keluar, yang tersingkapkan, yang bolong. Dan ini menunjukkan saudara bahwa inilah karya daripada Tuhan bagi umat Israel. Bahwa sebetulnya Tuhan menutupi segala celah, segala kesalahan itu ditutupi dengan sempurna. Dan tidak ada satupun yang tersisa. Dan inilah menjadi cara Tuhan untuk menutupi kesalahan bangsa Israel. Nah, saudara, poin ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak selamanya berdiam diri. Sekalipun mungkin kita sendiri pribadi mengalami masa di mana ia izinkan, kok sepertinya Tuhan itu berdiam diri ya. Tapi saudara, kalaupun itu ia izinkan, itu untuk mengajarkan kita sebuah realita bahwa betapa suramnya hidup tanpa Tuhan itu. Tetapi di balik segala sesuatu, di luar pengetahuan kita, sampai sejauh ini kita bisa melihat ada Allah yang bahkan ketika kita masih belum mengerti, dia telah berkarya. Dia tidak pernah berhenti memperhatikan kita dan menjaga kita. Karya pengampunannya cukup untuk mengatasi, menutupi segala dosa kita. Karya daripada Tuhan Yesus itulah yang mau datang ke dunia. Yang menjadikan kita dari posisi yang harusnya dimurkai. Ditutupi dengan sempurna dan dipindahkan. Berada di dalam posisi yang dikasihi. Saudara, yang kedua, seruan sukacita itu nampak dari ayat ke-3 sampai ke-5. Di mana
ada sebuah petunjuk kita mendapatkan bahwa Tuhan itu datang dan dia mau berdiam di tengah umatnya yang bertobat. Saudara, ayat 3-5 menunjukkan bahwa tidak hanya ia berkenan untuk menyelesaikan masalah dosa yang menyebabkan manusia itu kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi ia kemudian juga sendiri berkenan untuk datang. Membawa kemuliaan Allah dari surga ada di tengah-tengah dunia dan berdiam di tengah-tengah umatnya. Nah, saudara, tetapi keberadaan Allah ini bisa dirasakan di tengah-tengah umatnya. Ada satu hal penting yang Tuhan minta. Ayat 3 dan 4 mengatakan, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditimbun, setiap gunung dan bukit harus diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Nah, saudara, inilah yang disebut satu peristiwa sebetulnya dalam konteks Romawi itu disebut sebagai okursus. Ya, jadi ini bukan serta-merta ketika Tuhan mau datang, Tuhan Yesus mau datang barulah terjadi Adventus itu. Tetapi sebetulnya dalam konteks Romawi Adventus itu sudah sangat lazim dilakukan. Yang sering disebut dengan okursus itu. Nah, okursus adalah sebuah peristiwa di mana sebuah kota itu akan dikunjungi oleh pribadi yang terhormat. Tamu kehormatan akan datang. Sehingga ketika kota yang dituju itu akan kedatangan tamu yang terhormat, maka kota ini akan bersama-sama mempersiapkan jalan bagi kedatangannya. Ya, kalau gambaran sekarang mungkin ketika presiden mau datang ke daerah terpencil, maka jalanan itu biasanya akan dibagusin gitu ya, supaya semua akses itu bisa pergi dengan jalan yang jauh lebih baik begitu. Nah, saudara, pada saat itu maka mereka melakukan hal ini. Padang belantara dipangkas dan dibuatkan jalan yang lebih pintas. Jalan yang bolong itu ditimbun, gunung dan bukit-bukit itu diratakan supaya jalannya mulus. Sehingga kemudian ketika nanti tamu kehormatan ini akan datang, dari kejauhan mereka sudah bisa melihatnya. Nah, saudara, ketika momen tamu itu akan datang dan sudah terlihat, maka okursus itu akan terjadi di mana orang-orang kota itu akan keluar dari kota dan membuat sebuah barisan yang panjang. Mungkin saudara, gambaran ini sering kita lihat di dalam termin sepak bola, saudara ya. Kalau yang main sepak bola gitu kan, habis juara Piala Dunia balik ke klub terus ada walk of honor ya. Biasanya ada walk of honor sambil bawa piala jalan. Nah, pada saat itu gambarannya seperti itu. Orang yang terhormat itu akan dibuatkan jalur di kiri kanan dan semakin orang itu terhormat, semakin tinggi jabatannya, maka barisannya itu akan semakin panjang. Nah, saudara, di dalam peristiwa itu orang-orang di kota itu membawa hadiah. Kemudian memberikan persembahan, penghormatan, ada sorak-sorai sukacita menyambut datangnya tamu kehormatan itu. Nah, saudara, momen ini mungkin kita sering kenal di dalam peristiwa gerejawi atau di dalam kekristenan. Momen ketika Tuhan Yesus itu mau masuk ke Yerusalem. Ia dianggap sebagai tamu kehormatan oleh warga yang ada di Yerusalem. Ia dielu-elukan di sana. Meski peristiwa ini tentu menunjukkan peristiwa di mana kerajaannya itu akan diteguhkan melalui momen Tuhan Yesus ditinggikan di atas kayu salib. Tetapi saudara, satu hal yang kita bisa syukuri di dalam konteks ini, saudara. Bahwa sebetulnya kita bersyukur karena keputusan Allah untuk datang itu tidaklah menunggu kita siap terlebih dahulu. Tetapi Tuhan mau justru kita senantiasa bersiap-siap. Saudara, kalau misalnya nunggu kita siap, siapa yang kita siap? Apakah kita sudah siap sekarang kalau Tuhan datang hari ini? Pasti kita ada, ya saudara, kita gak akan pernah siap. Tetapi Tuhan mau kita terus bersiap-siap. Ini sama seperti sepasang kekasih yang biasanya kalau mau dijemput. Aku mau jemput ya jam 8, oke aku udah siap gitu ya. Siapnya tuh siap-siap mandi maksudnya ya, siap-siap bangun gitu ya. Selalu kita gak akan siap gitu ya. Tetapi Tuhan mau kita kembali diajak untuk bersiap-siap, saudara. Persoalannya, memang Tuhan faktanya akan datang. Apakah kita siap atau tidak? Tetapi pertanyaannya adalah ketika Tuhan itu datang, apakah kita akan menyambut dia dengan sukacita ketika hari itu tiba? Saudara, kalau tamu yang kita nanti-nantikan datang, kita pasti akan bersukacita. Tetapi bukankah seringkali ketika kita kedatangan tamu yang kita tidak expect, kita tidak harapkan,
Kita seringkali punya hati yang susah untuk bersuka cita. Maka di manakah posisi Tuhan? Di manakah suara Tuhan? Apakah dia termasuk suara yang kita tidak ingin dengarkan? Atau justru suara yang kita nantikan? Maka saudara, saya ingin menegaskan satu hal. Bahwa keberadaan Allah itu lebih mudah dirasakan oleh orang-orang yang telah mempersiapkan hatinya. Mereka yang mempersiapkan hatinya akan melihat bahwa kemuliaan Allah itu melebihi segala perkara-perkara di dalam kehidupannya. Kegagalan itu bisa ditutupi. Persoalan itu bisa diratakan. Lika-liku kehidupan bisa diluruskan. Dan melewati itu semua. Orang-orang yang menantikan Tuhan. Dia akan nampak akan kemuliaan Tuhan. Melewati segala sesuatu itu. Maka ini membawa kita ke dalam pertanyaan yang selanjutnya. Sebenarnya persiapan hati apa sih yang kita itu perlu lakukan? Akan menjadi klise kalau kita hanya berbicara soal persiapkan jalan bagi Tuhan, persiapkan jalan bagi Tuhan. Apa yang kita harus lakukan, saudara? Saudara, maka saya tidak bisa menegasikan, tidak bisa menghilangkan fakta bahwa Yesaya 40 ayat 3 itu dikutip oleh 3 Injil. Matius, Markus, dan juga Yohanes. Dan ketiganya itu sama-sama mencatat bahwa peristiwa ini menubuatkan akan Yohanes Pembaptis yang terus berseru akan satu pesan. Yaitu bertobatlah, mengaku dosa dan berilah dirimu dibaptis. Maka itu berarti ada perubahan hidup. Itu ada pengakuan dosa dan itu ada penyerahan diri. Persiapan inilah yang membuat kita akan memperoleh makna dari momen Advent demi momen Advent selanjutnya. Sehingga saudara, kalau engkau dan saya bertanya, apa sih yang Tuhan mau nyatakan? Mana sih suaranya? Apa sih yang Tuhan mau sampaikan kepadaku tahun ini? Saudara, lakukan yang pertama, bertobatlah. Saudara, penasaran gak kenapa di dalam GKY kita punya liturgi pengakuan dosa setiap minggu? Saudara, karena kita sebetulnya menyadari bahwa sering kali yang mengganggu kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Yang sering kali mengganggu kita untuk bisa merasakan hadirat Tuhan. Untuk mendengar suaranya. Itu adalah karena ada dosa. Yang kita masih nego. Kita masih belum berani tinggalkan. Kita masih denial. Kita masih merasa itu sesuatu yang biasa. Not a big deal. Tapi saudara, sebetulnya tidak ada dosa yang sepele di mata Tuhan. Momen pengakuan dosa itu mengingatkan kembali bahwa pengampunan dari Kristus Yesus itulah yang membebaskan kita, memberikan kita akses untuk mendengar suara Tuhan. Maka saudara, dengan demikian kita dengan penuh keberanian dapat menjumpai Allah yang mau berbicara kepada kita. Maka itu sebabnya kenapa pengakuan dosa itu selalu ditaruh di depan. Itu untuk membuat kita sadar dulu. Kita siap gak nih mau dengerin firman Tuhan? Kita sungguh-sungguh gak kita itu sedang menanti-nantikan Tuhan? Maka saudara, kalau bagian liturgi ini kita gak lakukan dengan sungguh-sungguh, kemungkinan besar kita juga akan sulit sungguh-sungguh mengikuti liturgi yang selanjutnya. Kita akan sulit mendengar suara Tuhan. Kenapa? Karena kita tetap membentengi diri kita dengan dosa itu. Saudara, Tuhan sudah datang dan Dia mau berdiam di tengah-tengah kita. Jika kita benar-benar rindu mendengar suaranya dan bersuka cita karenanya. Maka manfaatkanlah momen Advent dan Natal tahun ini. Sehingga kesempatan ini kita pakai untuk bertobat. Untuk sungguh-sungguh bertobat. Untuk tidak lagi main-main dengan kerohanian kita. Untuk tidak menganggap sepele ibadah kita. Tidak menganggap sepele akan relasi kita dengan Tuhan. Tetapi Tuhan yang telah mau membangun relasi kepada kita. Kita mau sambut suaranya. Kita mau sambut kedatangannya. Apa itu bertobat, saudara? Bertobat itu adalah berarti mengenali tuntunan dari suaranya. Dan kita mau mengikuti berjalan menuju Dia. Tetapi tidak hanya itu. Bertobat itu juga berarti berbalik. Kita perlu meninggalkan itu semua. Tinggalkan seluruh jalan lain yang membuat kita jauh daripadanya.
Maka saudara, ketika cobaan itu datang, jangan dicobain. Ya, terkadang orang ketika cobaan datang, udah cobain aja lah sekalian. Itu yang membuat kita. Ketika cobaan itu datang, persiapkan jalan buat Tuhan. Lewat apa? Lewat doa. Ketika cobaan itu datang, berdoalah. Undang Tuhan, saya manusia yang lemah, saya butuh suaramu yang mengatakan kepadaku bahwa aku kuat di dalam Tuhan. Aku teguh di dalam Tuhan. Aku adalah anak Tuhan. Aku tidak mau sama seperti dunia. Undanglah Tuhan, persiapkan jalan baginya. Saudara, ketika cobaan datang dan engkau mengundang Tuhan dalam dirimu, maka cobaan itu yang akan pergi ketika engkau ada Tuhan di dalam dirimu. Yang terakhir saudaraku, ketika kita sudah menerima akan seruan sukacita daripada Tuhan itu, maka ini adalah tugas kita. Seperti di dalam ayat 9 sampai yang 10. Yang mengundang orang-orang untuk menjadi pembawa kabar sukacita. Marilah kita serukan suara sukacita. Saudara, pepatah Swedia mengatakan, shared joy is a double joy. Shared sorrow is half a sorrow. Sukacita yang dibagikan akan membuat kita semakin berlipat ganda di dalam sukacita kita. Saudara, hal yang menarik dalam hal ini mengingatkan saya, tadi pagi saya juga sampaikan. Seandainya kalau kita sedang bukan main bola ya, nonton bola, Piala Dunia. Final Piala Dunia antara Indonesia lawan Brazil. Saya nggak tahu tuh ya Piala Dunia tahun berapa, tapi kita nubuatkan saja terlebih dahulu ya. Skornya sudah sampai ke penalti ya, imbang skornya penalti dan skornya 4-4. Saudara, penalti itu biasanya kesempatannya 5. Nah ini skornya udah 4-4. Berhasil menendang cucunya dari siapa? Vinicius ya. Cucunya Vinicius akan menendang dan ya meleset saudara ya. Wah, kita bersyukur. Lalu cucu dari Struijk mulai menendang. Dan terciptalah gol di samping kiri. Ketika gol itu terjadi dan kita bersuka cita. Gol tapi sendirian. Kira-kira seru gak saudara? Gol, tembok kiri kanan gitu ya. Gak ada sukacitanya saudara. Tapi kalau misalnya ada 3 orang, ada 5 orang, nonton satu stadion saudara. Wah, sukacitanya semuanya, pasti akan sungguh-sungguh merasakan sukacita yang besar. Maka saudara, kalau kita sudah menerima sukacita itu, bagikanlah sukacita itu kepada orang lain. Sukacita akan berlipat ganda ketika kita kabarkan kepada sesama kita. Seperti ayat 9 yang mengatakan, mengajak pada pribadi-pribadi, hai Sion, hai Yerusalem, engkau adalah pembawa kabar baik. Kabarkanlah ke gunung, kabarkanlah ke kota-kota Yehuda. Ini adalah tempat-tempat di mana berita baik itu paling dibutuhkan. Nah saudara, bagaimana sih kabar baik itu bisa kita beritakan? Di dalam ayat-ayat ini saya ingin menyimpulkan dalam 3 poin aplikasi yang kita bisa kerjakan. Yang pertama adalah katakanlah. Ketika Nabi Yesaya mengatakan nyaringkanlah suaramu, berarti kita diajak untuk memperkatakannya. Ketika Nabi Yesaya mengingatkan, lihat itu Allahmu. Itu mengatakan kepada kita untuk kita menjadi penunjuk. Ada orang-orang yang sudah dengar tapi gak tahu, maka itu ditunjukkan. Dan yang ketiga, ketika dikatakan Tuhan Allah datang dengan kekuatan dan kuasa. Itu adalah tugas kita untuk menyatakannya. Ada orang yang mungkin sudah melihatnya tapi dia belum mengerti. Maka tugas kita adalah menyatakannya. Nah, saudara, ini bukan foto saya, ini Bapak Julius di sini ya. Yang kemarin bersama-sama dengan tim PI, Panitia Natal dan KOR kami berkunjung ke Rumah Sakit Sanglah. Dan kami kebagian untuk bisa mengunjungi bangsal anak yang di dalamnya pribadi-pribadi tersebut menghadapi kanker. Ada yang kena di darah, ada yang kena di tulang, ada yang kena di ginjal dan situasinya sangatlah menyedihkan. Saudara, satu kesempatan itu ketika kami masuk ke dalam salah satu bilik, ada seorang ibu di sana yang saya kenali dari pakaiannya, beliau bukanlah orang Kristen. Dia sedang menjaga anaknya. Nah saudara, ketika kami masuk ke bilik itu kami belum sempat ngomong apapun. Kami belum sempat ngomong apapun. Tetapi ketika tirai itu dibuka, kami masuk. Ibu itu berdiri dan wajahnya mulai berubah. Dia mulai menangis. Saya tidak tahu apa yang ada di dalam pikirannya. Tapi saya berasumsi bahwa dia tidak menduga
bahwa ada orang yang masih mau melawat anaknya. Masih ada orang yang mau menjumpai dia, yang masih mau memberikan kepedulian terhadap dia. Lalu kami sampaikan, kami perkatakan maksud kedatangan untuk menjadi bentuk kasih Natal, kasih Kristus juga kepada mereka. Lalu kami mendoakan mereka. Dan di dalam doa itu saya mengingatkan bahwa Tuhan, Engkau adalah pencipta tubuh dan Engkau tahu apa yang terjadi pada tubuh anakmu yang Engkau ciptakan. Engkau tahu apa yang terjadi pada ibu ini di dalam perasaannya. Engkau tahu kami lemah. Tapi Engkau juga adalah Allah yang mau turut menjadi manusia dan merasakan apa yang dialami manusia. Engkau tidak hanya memberikan kabar baik, tapi Engkau membawa kabar baik itu sendiri. Engkau berdiam di tengah umat-Mu. Dan kiranya Tuhan di dalam kuasa-Mu, ketika Engkau yang mati, Engkau sanggup bangkit. Maka Engkau juga sanggup memulihkan akan kondisi tubuh anak ini. Saudara, ketika kami selesai berdoa, yang saya lihat wajah itu berubah. Jadi wajah yang penuh syukur dan sukacita. Saya hanya bisa mempercayai bahwa kehadiran suara Tuhan itu sendiri yang menjadikan sukacita itu berlipat ganda ketika kami bisa membagikannya kepada mereka. Sekarang adalah tugas saudara. Maukah saudara juga menjadi saksi yang memperkatakan, yang menunjukkan, dan yang mau menyatakan Tuhan yang datang ke dunia. Tuhan yang menjadi terang di dalam kegelapan dunia. Kiranya Tuhan menjadikan kita berkat. Amin. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang tidak pernah membiarkan diri kami ketinggalan atau dibiarkan dalam kesendirian. Engkau tidak selamanya berdiam diri, Engkau bahkan mau datang sendiri. Kami bersyukur Engkau mau tidak menunggu kami siap untuk Engkau datang, tetapi Engkaulah yang justru membantu kami untuk bisa siap menyambut akan kehadiran-Mu. Maka disinilah kami Tuhan, kami tiba di dalam momen Advent yang kedua. Persiapkanlah hati kami Tuhan, supaya tahun ini momen Advent dan Natal itu bukan menjadi satu kiasan, bukan hanya menjadi sebuah kegiatan, tetapi ada hati yang kembali mau bertobat, hati yang kembali boleh mendengarkan suara Tuhan, dan kami boleh menyambutnya dengan sukacita. Ampuni kami Tuhan, jikalau mungkin selama ini telinga kami sudah lama tertutup, jikalau mungkin hati kami selama ini membeku, kiranya suara Tuhan itu boleh memecah keheningan dan kebekuan hati kami, sehingga kami boleh bersukacita. Apapun bentuk suara Tuhan itu, tolong kami Tuhan untuk menikmati kehangatan suara daripada Tuhan yang mengampuni kami dan yang memberikan kami kesempatan untuk kembali hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur buat firman-Mu. Kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati.